Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, sekali lagi setelah pertandingan kemarin ya, kita menang 2-1 melawan Brentford. Ya, hari ini saya ingin membahas review pertandingan. Cuman format kali ini saya ingin membahas satu orang pemain saja, karena untuk hal lainnya saya rasa sudah banyak dibicarakan. Tapi kali ini saya pengen benar-benar ngomong tentang satu pemain. Dan kalau teman-teman udah ngeklik video ini pasti udah tahu siapa yang mau saya omongin ya, Aaron Ramsdale gitu. Kenapa saya pengen ngomong tentang Aaron Ramsdale? Karena saya merasa fanbase ini nggak adil ya sama dia tentang permainan dia kemarin. Pembicaraannya adalah blunder, dan juga kenapa Ramsdale dipilih daripada David Raya gitu kan. Ya, pada dasarnya saya juga paham kenapa Mikel Arteta lebih memilih Ramsdale gitu kan. Tapi bahwa kemarin kita pertandingannya itu menjadi menjadi sulit gitu ya. Menurut saya bukan salah Ramsdale gitu. Jujur kalau saya pribadi, kemarin juga yang main Raya gitu ya, menurut saya juga akan tetap 2-1 gitu ya, walaupun mungkin arah permainannya akan berbeda gitu. Tapi menurut saya kemarin tidak akan ada perubahan banyak kalaupun Raya yang ada di gawang. Golnya akan berbeda, tapi menurut saya hasilnya nggak akan beda jauh gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama kita lihat dulu untuk apa yang dibilang sebagai blendernya Ramsdale ya. Ini sebentar saya buka dulu untuk nah ini ya, di posisi ini yang Ramsdale menerima back pass ini dari Gabriel ya, dari Gabriel Magalhaes. Dan ini di sini kita lihat Yoni Wisa gitu ya. Wisa ini mencoba peruntungan gitu kan, dia mencoba merebut bola gitu kan. Dan untungnya bagi Wisa, Ramsdale menendang bola pada sudut yang pas banget, kaki dia ada menghadang bola, dan bolanya itu mental balik ke gawangnya Ramsdale gitu kan. Jadi kalau menurut saya ini gol beruntung. Kalau dibilangnya tuh gol yang jatuh dari langit gitu kan. Kalau Coach Justin bilang gol yang jatuh dari langit, ya inilah gol jatuh dari langit gitu. Jadi ya, Wisa mencoba peruntungan. Dia kalau mau saya bilang gambling ya dengan tackle-nya itu, karena kalau salah-salah dia juga bisa kena kartu merah loh gitu kan. Dia gambling dengan tackle-nya itu, dan dia beruntung di mana bola yang ditendang itu kena sudutnya pas banget, sehingga bolanya mental balik ke gawangnya Ramsdale. Ini pernah saya bicarakan juga ya di video saya. Sebentar, saya pernah bicarakan ini di video saya terlebih dulu, itu tentang tentang keeper build up. Sebentar, ini bentar, mana ya, tentang keeper build up. Sebentar, ya ini pokoknya saya dulu pernah ngomong lah ini tentang keeper build up ya. Jadi memang tentang keeper build up itu nanti saya kasih linknya di atas ini ya, di atas ini ada link tentang keeper build up ini. Memang keeper build up ini punya satu kesulitan, itu dimana pada saat mereka melakukan kesalahan gitu ya, dan setiap pemain pasti akan melakukan kesalahan. Nggak ada pemain yang tidak pernah melakukan kesalahan, dan beberapa kesalahan akan berujung menjadi gol terhadap timnya sendiri gitu. Kalau keeper build up ini melakukan kesalahan, itu selalu akan berujung pada gol lawak gitu. Jadi ya nggak fair juga ketika gol-gol seperti ini lalu disalahkan kepada keeper build up. Kenapa? Karena keeper build, asal kesalahannya nggak berlarut-larut ya, 1-2 kesalahan
ya nggak masalah. Cuman memang kesalahan-kesalahan seperti ini selalu akan terlihat lucu ketika itu terjadi pada kiper build up gitu. Kita pernah melihat di awal-awal Onana, kita juga pernah melihat di awal-awal David Raya bermain sebagai kiper build up untuk Arsenal gitu kan. Jadi David Raya waktu berapa? 10-15 pertandingan awal untuk Arsenal, dia juga beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan lucu kan gitu. Dan semua balikin lagi Ramsdale, balikin lagi Ramsdale, balikin lagi Ramsdale. Ya, memang apa ya? Itulah kondisi alami bagi seorang kiper build up. Ketika mereka melakukan kesalahan, kesalahan itu selalu akan berujung pada gol lucu. Dan ini salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Ramsdale. Dan harus kita ingat, Ramsdale bermain sejak terakhir ya lawan Brentford juga ya, gitu kan. Jadi menurut saya sudah lama sekali Ramsdale tidak bermain, dan ini bermain dia sebagai keeper build up gitu ya, yang menurut saya ini juga adalah skill baru bagi dia gitu kan. Jadi sudah lama tidak bermain dan bermain dengan peran, bukan posisi ya, tapi dengan peran yang baru. Menurut saya kemarin permainan dia cukup luar biasa. Saya juga ingat itu ada satu posisi dia counter attack gitu kan. Lemparan bola langsung ke depan, langsung diterima Trossard, yang kalau itu menurut saya itu adalah Martinelli gitu ya. Saya bukan menjelekan Trossard, cuman memang beda keunggulan. Seandainya itu yang menerima bola waktu itu adalah Martinelli, itu gol. Dan menurut saya itu bisa dapat satu assist untuk Ramsdale gitu. Tapi posisinya kemarin ya kurang cepet ya Trossard untuk membawa bola ke depan, sehingga berhasil dikerumuni dan bola akhirnya berhasil direbut lagi oleh Brentford. Jadi sebagai kiper build up, posisi itu kejadian itu di mana dia melempar bola itu kan ke depan sebelah kiri, diterima oleh Trossard, yang harusnya menurut saya itu gol, itu adalah menunjukkan kemampuan dia juga sebagai keeper build up. Oke, kemampuan dia bermain dengan bola memakai kaki masih agak ada kekurangan, yang menurut saya seharusnya sih kalau diberi kesempatan mungkin bisa dia semakin meningkatkan kemampuan itu. Tapi pada kondisinya kita memang David Raya bermain dengan kaki lebih unggul saat ini, dan itulah makanya dia yang diberikan kesempatan. Dan menurut saya tadi yang kenapa saya bilang kalau itu tetap 2-1 juga, ini adalah momen ini ya. Ini yang Ivan Toney itu dari tengah lapangan mencoba melakukan volley ya. Menurut saya kalau kejadian ini yang ada di kiper ini adalah David Raya, ini gol. Nah, ini gol. Makanya saya bilang ya tetap 2-1. Kenapa? Keunggulan Ramsdale saat ini adalah dia jangkauan tangannya lebih jauh. Ya, ini menurut saya kalau ini Raya, jangkauan tangannya nggak nyampe. Ya, jangkauan tangannya nggak nyampe dan akan terjadi gol. Ya, inilah memang apa ya, nasib seorang kiper gitu kan. Dan kita lihat dia juga ada satu penyelamatan lagi. Ini Wissa kali ini ya yang mencoba melakukan volley dari sisi sebelah kiri kita. Jadi dari sisi sebelah kiri Arsenal, dari sisi sebelah kanannya Brentford. Ya, yang berhasil diselamatkan juga lagi dengan gemilang oleh Ramsdale ya. Sekali lagi dengan jangkauan tangannya. Inilah kalau menurut saya memang keunggulan Ramsdale gitu kan. Dia memang lebih bagus jangkauan tangannya, dan ya memang dia kalah adalah untuk permainan bola memakai kaki. Ya itulah makanya saya ingin membuat video ini untuk pembelaan terhadap Aaron Ramsdale, karena menurut saya nggak fair ketika fans melihat permainan dia ini dari sekian banyak permainan ya, dimana dia di sini melakukan satu kesalahan, 2 save yang gemilang, dan 1 hampir assist. Mungkin jangan dibilang hampir assist lah, 1 create chances gitu kan. Jadi kalau menurut saya sebagai kiper
dia tetap bermain bagus lah kemarin gitu ya. Menurut saya masih dia bermain bagus. Untuk seorang kiper yang sudah lama tidak dimainkan, memainkan peran baru, menurut saya ini dia sudah perkembangannya sudah sangat jauh. Harapan saya pribadi, ya musim depan dia masih tetap bersama Arsenal, dan Arsenal juga mengembangkan apa ya, permainan sehingga kita juga bisa bertanding di berbagai kompetisi, sehingga Ramsdale masih dapat kesempatan untuk bermain di lebih banyak kesempatan gitu kan. Jadi bisa main di FA, bisa bermain di Carabao Cup gitu kan. Dan juga ya untuk piala-piala, jangan, saya nggak suka dibilang sebagai piala ciki ya. Kenapa? Karena saya merasa bahwa semua piala itu penting ya, seberapa minor ya, piala resmi lah ya. Kalau kita ngomong kayak Emirates Cup, bukan Emirates FA Cup ya, tapi kayak Emirates Cup yang sebagai pembukaan musim bagi Arsenal ya, itu kan hanya kompetisi kompetisi apa ya, kompetisi sponsor gitu ya. Ya itu oke lah, itu nggak dihitung. Tapi kalau kita ngomong piala-piala resmi seperti Community Shield, Carabao Cup, lalu juga FA Cup, ya ini menurut saya ini piala-piala penting juga. Jadi saya nggak suka kalau ini disebut piala ciki juga gitu. Jadi ya saya harap Arsenal juga musim depan di kompetisi-kompetisi ini lebih kompetitif, sehingga ya Ramsdale punya lebih banyak kesempatan untuk bermain. Dan harapan saya juga Ramsdale stay ya gitu kan, paling nggak 1 musim lagi lah, untuk kita bisa melihat bagaimana kesempatan dia di Arsenal untuk bisa bermain. Kalau tidak ya memang karena dia juga pantas lah untuk bisa bermain di level tertinggi menurut saya gitu ya. Jadi kalaupun dia pergi, saya harap sih jangan ke saingan kita ya, jangan ke Chelsea, Manchester United atau Tottenham gitu ya. Saya harap mungkin bisa ke tim-tim papan atas di luar sana lah, di Eropa gitu ya. Karena menurut saya dia pantas untuk bisa bermain di level tertinggi juga gitu. Ya inilah review saya tentang pertandingan kemarin. Ya, pertandingan yang sangat penting, dimana dengan kemenangan itu hari ini kita bisa ada di tingkat 1 gitu kan ya. Tapi ini hanya untuk sementara karena kita masih ada berapa? 11 ya 11 pertandingan, kalau enggak ada yang 10, tinggal 10 pertandingan ya. 10 pertandingan, dan setelah melawan Porto nanti kita akan berhadapan dengan Manchester City di akhir bulan ya. Dan itu pertandingan yang sangat penting gitu kan. Menurut saya kalau kita bisa mengalahkan Manchester City, EPL itu sudah 90% ada di tangan kalau kita bisa mengalahkan Manchester City. Yang pasti tapi kita ya konsentrasi besok ke Porto dulu untuk lolos dari 16 besar Champions League itu ya. Ya jadi itu dari saya, harapan saya, dan ya ini pembelaan saya tadi ya kepada Aaron Ramsdale di pertandingan kemarin yang menurut saya fans secara tidak adil ngejudge dia hanya dari 1 kesalahan, padahal ada 1 create chances dan 2 penyelamatan gemilang, yang menurut saya 2 penyelamatan ini kalau itu terjadi pada David Raya mungkin akan berbuah menjadi gol gitu. Ya itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga kemarin yang sudah nonton live pertandingannya ya bersama saya. Kalau teman-teman suka konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.